Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, mari sama-sama pertama kali kuliah subuh ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berdoa dan kita doakan pertama kali orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni semua dosa, kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka semua ke dalam surgamu, ya Allah. Dan dengan Fatihah ini kita berniat dan berdoa, kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup ini, dalam kehidupan kita, atau siapapun dari mereka-mereka yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan pesantren ini, bagi mereka-mereka yang masih hidup kita berdoa, ya Allah, berikan ya Allah kesehatan lahir dan batin, ya Allah, mudahkan segala urusan, ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang kau berikan, ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemudian hidup dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong yang bawa, yang punya kitab Ta'limut Ta'lim, tolong dibawa. Kalau lagi taklim saya, kita baca kitab Ta'limut Ta'lim. Yang punya kitabnya tolong dibawa. Yang tidak ada tolong beli. Nanti disediakan di sedekah. Paham? Jangan kitab itu ditinggal-tinggal di mana-mana, berteceran, bertebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad unsyidat fi dzalika, dan bisa juga dibaca waqad ansyatu fi dzalika. Kalau waqad ansyatu dan betul-betul telah bernasyid siapa aku fi dzalika, tentang hal tersebut. Hal apa yang sedang kita bahas? Yang kita bahas adalah tentang fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, tentang bagaimana menghormati ilmu dan menghormati orang yang berilmu. Pembahasan kita tentang menghargai ilmu dan menghargai orang yang berilmu.
wabil khusus orang yang berilmu yang pernah atau yang sedang mengajar kita, yaitu guru kita. Ada satu nasyid yang ditulis oleh penyusun kitab Ta'limul Muta'allim ini tentang bagaimana menghargai ilmu dan menghargai guru, menghargai ilmu dan menghargai orang-orang yang berilmu, yaitu ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allim wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatan. Di sini dikatakan ra'aitu ahaqqal haqqi, ra'aitu telah melihat siapa saya, ahaqqal haqqi, ya, ahaqqal haqqi, yang paling berhak, ya, yang paling berhak untuk diapakan? Ya, dihormati, dimuliakan. Siapa itu? Haqqal muallimi, ya, haqqal muallimi, haknya muallim atau guru. Jadi di sini orang yang paling berhak untuk dihargai dan dihormati dan dimuliakan adalah siapa? Orang yang pernah mengajar kita. Siapa orang yang pernah menjadi guru kita? Itu orang yang paling berhak untuk dihargai dan dihormati. Ya, setelah kedua orang tua, ya, setelah kedua orang tua. Kenapa? Karena yang namanya guru sebetulnya juga adalah orang tua kita. Ya, guru sebetulnya juga orang tua kita. Hanya bedanya kalau guru adalah orang tua di dalam ilmu. Ya. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatan. Wa aujabahu wa aujabal haqqi, artinya adalah yang paling wajib, yang paling wajib dan paling berhak untuk dijaga. Dijaga apanya? Dijaga untuk dihargai dan dihormati. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatan, dan benar-benar telah berhak ayyuhda untuk diberikan ilaihi kepada muallim atau kepada guru karomatan, satu penghargaan atau satu penghormatan. Jadi arti daripada nasyid ini adalah di antara orang yang berhak untuk dihormati dan dihargai adalah siapapun orang berilmu, dan apalagi orang berilmu itu pernah mengajar kita atau sedang mengajar kita, atau pernah menjadi guru kita, atau dia sedang menjadi guru kita. Makanya Abi selalu mengajarkan kepada kalian, tidak ada bekas guru. Siapapun orang yang pernah mengajar kita atau yang sedang mengajar kita itu adalah guru. Dan guru itu adalah orang yang berhak dan paling berhak untuk dihargai dan untuk dihormati. Ya, manusia atau makhluk yang paling berhak untuk dihargai dan dihormati setelah orang tua. Ya, paham? Makanya Imam Ghazali pernah bilang, orang tua kamu itu yang pertama adalah
siapa yang melahirkan engkau dan yang menyebabkan engkau lahir di permukaan bumi ini. Siapa itu? Ibu dan bapakmu. Itu orang tua pertama. Orang tua yang kedua itu siapa? Man 'allamaka ilmahu, orang yang pernah mengajarkan atau yang sedang mengajarkan ilmu kepadamu. Yang ketiga siapa? Man zawwajaka bintahu, adalah orang yang menikahkan anaknya kepadamu atau yang disebut dengan mertua. Maka dalam Islam itu tidak ada bekas mertua. Maka dalam Islam itu kalau Anda belajar bab tentang nikah, mertua itu adalah ya mahram lil abad, orang yang haram dinikahi selamanya karena ada ikatan pernikahan dengan anaknya. Maka dalam Islam itu orang tua itu yang melahirkanmu dan yang menyebabkan engkau lahir ke permukaan bumi ini, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua, orang yang mengajarkan kamu ilmunya, baik yang pernah mengajarmu atau yang sedang mengajarmu, itu orang tua. Yang ketiga, orang yang menikahkan anaknya kepadamu. Maka dalam Islam, diulangi lagi, yang namanya mertua itu mahram lil abad. Apa yang dimaksud dengan mahram lil abad? Orang yang haram dinikahi selamanya, ya. Jadi yang namanya mertua itu kepada menantu itu sudah menjadi mahram, ya. Artinya kalau bersentuhan tidak batal wudunya, ya, anak dengan menantu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah bercerai, baik bercerai hidup maupun bercerai mati, tetap tidak ada bekas mertua. Kalau bekas suami ada, bekas istri ada, tapi bekas mertua tidak ada. Salah satu dasarnya lagi apa? Kalau lahir anak dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan, bagaimanapun siapa kakek atau nenek anak yang lahir itu, ya jawabannya adalah orang tua dari istri atau suami yang sudah bercerai itu. Makanya itu tidak ada istilah bekas mertua. Tolong ini diingat. Ya, makanya itu mertua termasuk mahram, orang yang haram dinikahi lil abad, untuk selamanya. Karena apa? Karena adanya tali pernikahan. Nah, jadi istilah dalam kitab ini tidak ada itu yang namanya bekas guru. Makanya Abi sering bilang kepada kalian, jangan berharap hidup seseorang akan diberkahi oleh Allah. Jangan berharap hidup seseorang akan diberikan oleh Allah ridhonya kalau seseorang tersebut, maaf, kurang ajar kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tidak hormat kepada guru-guru yang pernah mengajarnya. Makanya kalian itu kalau libur, sering Abi bilang, cari guru-guru yang pernah mengajar kalian. Baik guru SD kamu, guru TK kamu, guru TPA kamu, atau guru SMP kamu, atau siapapun orang yang pernah mengajar kalian. Cari silaturahim dengan mereka, ya, silaturahim dengan mereka. Kalau kalian suatu hari nanti sudah sukses, kebetulan rezekimu luas, ya, Allah bukakan kepadamu rezeki yang luas, jangan pelit, ya, kepada orang tua, bahkan jangan pelit kepada guru-guru yang pernah mengajar kalian. Paham? Paham?
Paham? Jadi Abi nggak mau dengar itu kalau ngomong, oh itu bekas guru saya di SD dulu. Abi nggak pernah ngajarin kamu model begitu. Oh itu bekas guru saya waktu saya di TPA dulu. Nggak ada. Yang ada itu guru saya waktu saya dulu di SD, dia guru saya, dan sampai saat ini dia juga masih guru saya. Oh, mentang-mentang kamu nanti udah sukses jadi orang hebat, jadi orang kaya, ya. Oh itu bekas guru saya di pesantren dulu. Nggak ada. Kualat kalau ada murid model begitu. Ya, paham? Ngerti? Orang yang paling berhak untuk dihargai dan dihormati setelah kedua orang tua adalah guru. Kenapa? Karena guru itu bagaimanapun adalah orang yang pernah berjasa dalam hidup kita dan yang sudah berjasa dalam hidup kita, yang membukakan dunia ini kepada kita. Maka laqad haqqo ayyuhda ilaihi karomatan litaklimi harfin wahidin alfadirhamin. Ya. Karena apa? Orang yang pernah mengajar atau yang sedang mengajar itu, yang disebut dengan guru itu, orang yang berhak untuk dihormati. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatan, ya, untuk dihargai dan untuk dihormati, litaklimi harfin wahidin arfadirhamin, karena dia pernah mengajar kita walaupun satu huruf. Ya, satu huruf yang pernah diajarkan oleh seorang guru kepada kita itu masih jauh lebih tinggi nilainya dan lebih berharga daripada 1000 dirham. Jadi artinya bagaimanapun nanti suatu saat seorang murid, ya, memberikan materi kepada gurunya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu yang pernah didapat dari guru tersebut. Ya, makanya bagaimana ilmu kita bermanfaat dan bagaimana ilmu kita berkah, kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita dan hormat kepada siapapun orang yang pernah mengajar kita. Sekali lagi, Abi nasihatin, jangan kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua dan kurang ajar kepada guru dan siapapun orang yang pernah mengajar kita. Paham? Paham? Kalau ingin hidup kita berkah, kalau ingin hidup kita diridhoi oleh Allah, jangan kita durhaka kepada orang tua dan jangan kurang ajar kepada siapapun orang yang pernah mengajar kita. Ya. Oke. Karena di sini dikatakan laqad haqqo ayyuhda ilaihi karomatan litaklimi harfin wahidin alfadirhamin. Sekalipun dia mengajar satu huruf kepada kita, untuk dihargai ilmu yang satu huruf itu dengan 1000 dirham pun masih tidak ada apa-apanya 1000 dirham itu. Saking tingginya dan saking, ya, Islam mengajarkan guru itu orang yang berhak untuk dihargai dan dihormati. Ya, oke. Fa inna man 'allamaka harfan, fa inna man 'allamaka harfan, fa inna man, maka sesungguhnya siapapun orang 'allamaka yang pernah mengajarkan engkau harfan, satu huruf saja, mimma tahtaju ilaihi, ya, mimma tahtaju ilaihi, dari segala apapun yang kau butuhkan, fiddin, dalam urusan agama, fahuwa abuka fiddin,
maka itu berarti orang yang pernah mengajarkan kamu ilmunya khususnya dalam bidang agama itu adalah ayahmu, ibumu dalam urusan agama. Wa kana ustazuna Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu, wa kana, dan ada siapa ustazuna guru kami Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, yaitu Syekh Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu berkata. Apa yang diucapkan oleh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi? Qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami, man aroda, dengarkan, man aroda, barang siapa menginginkan, ayyakuna ibnuhu aliman, ya, anaknya menjadi alim, menjadi pinter, fayambagi ayyura iya al-ghuraba minal fuqaha. Man aroda ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi alim, ya, kalian kan suatu waktu nanti suatu saat akan punya anak, ya, insya Allah pada waktunya kalian akan nikah, dan pada waktunya insya Allah kalian juga akan punya anak. Kalau sekarang ya jadi anak, kalau sekarang, tapi pada waktunya nanti satu saat kalian insya Allah pada waktunya akan nikah, dan insya Allah pada waktunya juga akan punya anak. Nah, kalau kalian ingin anak kalian nanti menjadi orang alim, ya, atau kepada bapak dan ibu yang menginginkan anaknya menjadi orang alim, kepada orang tua siapapun yang menginginkan anaknya alim, maka fayambagi ayyura iya al-ghuraba, fayambagi maka selayaknya lah dia, ayyura iya untuk memperhatikan al-ghuraba, al-ghuraba, fayambagi ayyura iya al-ghuraba minal fuqaha, ya, maka siapa orang yang menginginkan anaknya menjadi orang alim, maka fayambagi ayyura iya al-ghuraba minal fuqaha, sebaiknya orang tersebut memperhatikan, ya, orang-orang yang ghuraba minal fuqaha, orang-orang yang jarang, ya, yang nggak banyak, minal fuqaha, dari orang-orang yang ahli fikih. Manusia itu banyak tapi orang alim jarang, manusia itu banyak tapi orang yang berilmu nggak banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ghuraba minal fuqaha, ya. Jadi kalau ingin seseorang agar anaknya alim, agar anaknya pinter, maka hendaknya dia itu menghargai dan menghormati orang-orang alim, yang jumlahnya orang alim, orang berilmu itu tidak banyak sebetulnya. Yang banyak di dunia ini adalah manusia-manusia yang nggak berilmu, ya kan tuh? Yang banyak di dunia ini adalah manusia-manusia yang disebut dengan orang awam, ya, orang kebanyakan. Yang banyak di dunia ini adalah orang-orang yang, ya, maaf, yang ilmunya pas-pasan, ataupun berilmu ya ilmunya pas-pasan.
Tapi orang alim, orang berilmu itu termasuk minal ghoroba. Ya. Minal ghoroba. Makanya di sini dikatakan man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Barang siapa yang menginginkan anaknya nanti menjadi alim, fayambaghi ayra'iyal ghoroba minal fuqaha. Maka seharusnya dia banyak memperhatikan orang-orang alim, orang-orang fuqaha, orang-orang berilmu, sekalipun orang-orang berilmu itu jumlahnya tidak banyak, sehingga dia menjadi orang yang boleh dikatakan ya sedikit di antara orang banyak. Wa yukrimahum wa yu'azzimahum. Wa yukrimahum, dan menghormati mereka, wa ya'izuhum, dan minta nasihat kepada mereka. Ya. Kepada orang alim, kepada orang pintar itu kita minta nasihat, minta wejangan, minta petunjuk, agar jangan sampai kita tersesat di permukaan bumi ini, agar jangan kita tersesat dalam kehidupan ini. Disitulah perlunya kita menghargai dan menghormati orang-orang berilmu tersebut. Wa yu'tiyahum syai'an, dan kalau punya rezeki ya, punya rezeki atau kelebihan rezeki, hendaklah orang yang menginginkan anaknya menjadi alim, menjadi pintar tersebut, orang tua itu hendaknya memberikan sesuatu kepada guru tadi, memberikan hadiah kepada guru tadi, dan ya guru tersebut ya tidak perlu minta hadiah, nggak perlu. Itu sebetulnya sudah otomatis bagi orang tua yang menginginkan anaknya menjadi alim, menjadi pintar. Perhatikan siapa orang yang pernah mengajar anak kita. Kita sebagai orang tua juga hargai dan hormati siapapun orang yang mengajar atau yang pernah mengajar atau yang sedang mengajar anak-anak kita. Kalau ingin anak yang kita yang sedang belajar itu menjadi orang alim dan orang berilmu juga. Lah sekarang maaf, ya mudah-mudahan nggak terjadi di Nurul Ilmi. Orang tua menginginkan anaknya pinter, orang tua menginginkan anaknya menjadi baik, tapi orang tua tersebut kepada guru yang mengajar anaknya cuek, kepada guru yang mengajar anaknya nggak peduli, bahkan kadang-kadang tidak hormat. Ada orang tua yang nggak hormat kepada guru anak-anaknya, ada. Bahkan kadang-kadang menganggap ya, guru yang mengajar anaknya itu dianggap gua udah bayar lu katanya. Astagfirullahaladzim. Maka ketika ada anak yang susah diatur, ada anak yang susah dibilangin, ada anak yang susah didisiplin, itu bisa jadi dampak daripada perlakuan orang tua kepada gurunya yang tidak hormat tersebut. Ya, kenapa? Ya bagaimana anak akan menghormati gurunya sementara orang tuanya kepada gurunya juga nggak hormat? Kan anak biasanya niru apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, paham? Jadi anak-anakku sekalian, suatu saat pada waktunya nanti kalian juga akan nikah dan insya Allah kalian juga akan punya anak. Ketika kalian nanti menyekolahkan, memasukkan anak kalian di pesantren misalnya, ini nanti sekian tahun akan datang, kalian sebagai orang tua hargai dan hormati siapapun orang yang mengajar atau yang telah mengajar atau yang sedang mengajar anak-anak kalian nanti. Kenapa? Karena disitulah insya Allah letaknya
Ya, disitulah nanti letaknya Allah akan menjadikan anak kita menjadi orang alim dan menjadi orang yang berilmu, dan insya Allah disitulah letaknya anak kita akan menjadi orang baik. Jadi jangan berharap orang tua, ya, orang-orang tua jangan berharap anaknya akan menjadi baik, dimasukkan anaknya ke pesantren, dimasukkan anaknya untuk dididik oleh seorang guru, tapi orang tuanya tidak hormat dan tidak menghargai guru yang mengajar anaknya. Paham? Paham? Bahkan kalau seandainya kita sebagai orang tua punya kebetulan lagi punya rezeki, ya, lagi dibukakan oleh Allah rezeki, maka ya tidak salah kita memberikan sesuatu atau hadiah kepada guru anak yang pernah atau yang sedang mengajar anak kita. Fa in lam yakun ibnuhu aliman, seandainya anaknya tidak menjadi alim, walaupun orang tuanya sudah seperti itu, insya Allah yakunu hafiduhu aliman. Insya Allah cucunya nanti akan menjadi orang alim. Dengerin, Abi sering lihat orang-orang tua dulu, ya, bahkan tidak sedikit sekarang juga masih ada, alhamdulillah, ya, orang-orang tua yang hormat kepada guru anak-anaknya, orang tua yang hormat kepada siapapun orang yang pernah mengajar atau yang sedang mengajar anaknya. Insya Allah apa yang dilakukan oleh orang tua yang seperti itu kepada guru anak-anaknya tidak sia-sia. Allah tahu, Allah Maha melihat. Dan insya Allah, ya, apa yang dilakukan oleh orang tua menghargai guru anak-anaknya yang pernah mengajar atau yang sedang mengajar anaknya, insya Allah Allah tidak lupa dan Allah tidak buta. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan tersendiri, dan insya Allah Allah akan memudahkan putra-putrinya menjadi orang pintar dan menjadi orang alim. Bagaimana seorang anak akan menjadi pintar dan akan menjadi alim dan akan menjadi soleh? Kalau ada orang tua yang menitipkan anaknya untuk diajar oleh seorang guru, sementara orang tua yang menitipkan anak itu cuek dan gak peduli dan gak ada menghargai, menghormati sedikit pun guru yang mengajar anaknya. Ini banyak sekarang yang terjadi begini nih. Dianggap dengan dia sudah membayar bulanan, dianggap oh udah cukup. Cukup di mana? Itu kan apa yang kita bayarkan ke sekolah tempat anak kita belajar. Ya. Itu untuk membiayai hidup anak kita, untuk membiayai hidup belajarnya anak kita. Paham? Jadi selain orang tua mendoakan anak-anaknya yang dimasukkan ke pesantren, yang disekolahkan di satu sekolah, yang dititipkan kepada seseorang untuk diajar, ya, selain orang tua mendoakan anaknya untuk menjadi baik dan untuk menjadi alim, orang tua pun tolong hargai dan hormati orang-orang yang pernah atau yang sedang mengajar anak-anak kita. Hargai guru-guru anak-anak kita itu, hormati. Kalau ingin anak kita menjadi anak yang baik, kalau ingin anak kita yang diajar oleh guru itu menjadi anak yang pintar, anak yang dibukakan oleh Allah hatinya. Sulit rasanya.
seorang anak yang dititipkan oleh orang tuanya ke lembaga pendidikan, ke pesantren untuk dididik, tapi orang tua yang menitipkan tersebut cuek dan tidak peduli terhadap guru yang mengajar anaknya. Apalagi maaf, kadang-kadang kurang ajar kepada guru yang mendidik anaknya. Sulit rasanya. Bagaimana Allah akan membukakan hati anaknya untuk menjadi orang yang baik, sementara orang tua yang menitipkan anaknya tersebut nggak peduli, bahkan kurang ajar, tidak hormat kepada guru yang mengajar anak-anaknya. Maka di dalam kitab ini salah satu usaha dan ikhtiar orang tua agar anaknya menjadi orang baik, agar anaknya yang belajar itu menjadi orang alim, orang yang dibukakan oleh Allah untuk bisa menerima ilmu yang dipelajarinya. Salah satu ikhtiar orang tua, tidak cukup hanya sekedar berdoa, tidak cukup hanya sekedar memberikan kewajiban, ya, yaitu membiayai anaknya, tapi juga orang tua tersebut harus menghormati siapapun orang yang pernah mengajar atau yang sedang mengajar putra-putrinya. Paham? Paham? Maka di sini fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Kalau seandainya anaknya misalnya tidak menjadi alim, yakinlah insya Allah cucunya akan menjadi alim. Titik. Dengerin nih, perhatikan. Wa min tauqiril muallim, dan dari cara menghormati guru. Dengerin semua, kamu santri dengerin. Nih di dalam kitab ini cara menghormati guru diantaranya bagaimana? Wa min tauqiril muallim, dan dari cara bagaimana menghargai dan menghormati guru, alla yamshiya amamahu, jangan berjalan di depan guru tersebut. Kalau berjalan usahakan jangan ngedului guru kita, jangan songong, cuek. Kadang-kadang nggak terasa keinjek kaki gurunya. Jadi kalau ingin ilmu bermanfaat, ilmu kita diberkahi oleh Allah, hormati guru siapapun yang pernah mengajar atau yang sedang mengajar kita. Dan bagaimana cara untuk menghormati guru? Jalan di depan guru itu yang sopan. Paham? Jalan di depan guru itu yang sopan. Ya, permisi ke apa ke, ini jangan songong cuek aja. Allah yamshiya amamahu wala yajlisu makanahu. Kalau kamu tahu itu tempat duduk guru kamu, jangan kau duduk di tempat dia duduk. Sudah, itu memang tempat yang disediakan untuk guru yang mengajar kita. Jangan kau duduk di tempat itu, sehingga ketika dia mau ngajar, dia harus nyuruh kamu, jangan duduk di situ. Nggak perlu itu kayak gitu. Kita udah tahu, oh ini tempat guru kita duduk mengajar. Ya sudah. Ya. Wala yabtadi al kalama indahu illa biiznihi. Wala yabtadi'a, dan jangan memulai. Wala yabtadi al kalamu, dan jangan yabtadi bermula. Apa al kalamu? Perkataan indahu di samping guru tersebut, illa biiznihi, kecuali guru tersebut sudah mengizinkan.
Ini ada guru yang ngajar kita, yang sedang ngajar kita, nyerocos saja. Ada kan murid yang songong kayak gini, ada nggak? Ada nggak? Murid yang songong kayak gini ada nggak? Udah tahu di depan gurunya ngoceh aja, bercanda aja nggak jelas. Udah dibilangin jangan berisik, masih aja ngoceh. Sampai digentak, dimarahin, baru diem. Itu namanya guru, ya itu namanya murid yang kurang ajar. Itu namanya murid yang kurang ajar. Apalagi ngomong-ngomong yang nggak jelas, ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat di hadapan guru. Jadi kalaupun mau berbicara, berbicaralah tapi seizin dia. Wala yuksirul kalama indahu. Wala yuksirul kalama, dan jangan banyak ngomong indahu di sisi guru kita. Ngomong seperlunya, ngomong apa adanya, ngomong secukupnya. Wala yas'alu syai'an inda malalatihi. Wala yas'alu syai'an, dan jangan bertanya sesuatu inda malalatihi, ketika guru kita mungkin sedang ya malalah itu sedang bosen, sedang mungkin lagi lagi moodnya lagi nggak enak gitu. Guru lagi moodnya kagak enak, kita nyerocos saja. Kan yang namanya guru tetap manusia, betul nggak? Bisa aja kita lihat dia mungkin lagi murung, bisa aja kita lihat dia lagi punya masalah, bisa saja kita lihat dia lagi mungkin ada problem. Ya kalau kita lihat dia sedang punya masalah, punya problem, jangan nyerocos aja nanya yang kagak-kagak sama guru kita itu. Bisa-bisa digentak kamu, ya sono kamu, berarti. Karena gurunya lagi puyeng, gurunya juga lagi lagi ada masalah. Kita nggak tahu diri sebagai murid, nggak bisa. Wa yurai al-waqta. Kalaupun berbicara dengan guru, kita harus perhatikan waktu. Kapan waktunya kita bicara dengan guru kita? Kita tahu dia lagi istirahat. Kita tahu mungkin dia lagi lelah, lagi waktu istirahatnya. Ini kagak, kapan aja ketok pintu gurunya. Ya kalau kita tahu dia lagi waktu istirahat, sebutuh apapun kita, berkeluh bagaimanapun kita, kalau memang tidak sangat mendesak, kita tunggu kapan dia mungkin sudah selesai istirahatnya. Maaf, saya bukan ngeluh. Itu di asrama putri saya kadang-kadang kesel itu. Dari jam 2 sampai asar udah tahu kita lagi istirahat, ketok pintu, tok, umi. Nggak tahu di waktu kapan ketok pintu. Jadi, ini waktu istirahat. Ya walaupun di sini kamu gampang menemui pimpinan, gampang menemui pengasuh, kamu juga harus tahu diri. Jangan seenaknya. Paham? Ngerti? Wala yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Bahkan kalau bisa, jangan kau ketok pintunya. Ya, kecuali ngetoknya pun mungkin hormat. Ini enggak, ketok pintu gurunya, tok kenceng-kenceng. Gurunya lagi tidur, guru lagi istirahat. Orang kan lagi istirahat, lagi tidur, dengar suara-suara kayak gitu akhirnya pusing kepalanya. Walaupun keluar yang diomongin kadang-kadang tidak fokus. Betul nggak? Kamu harus tahu kapan waktu yang pantas dan layak kamu, ya. Kalau ingin ketemu guru kamu, jangan sepanjang waktu 24 jam.
Sudah tahu waktu istirahat, sudah tahu waktu gurunya mungkin sedang lelah. Oke. Falhasil kesimpulannya annahu yatlubu ridahu. Orang tua tadi, apalagi murid tadi, selalu meminta kepada guru tadi ridhonya, untuk diridhoi dan untuk direstui. Wa yajtaniba sukhtahu. Dan orang tua tadi, apalagi murid tadi, menghindari jangan sampai gurunya itu marah. Ini kagak, kita jadi murid ngeyel, susah dibilangin, nggak ngerti, seenaknya, semaunya, ya nggak bisa. Kita tahu nih guru yang ini dia nggak suka gimana, kita jaga. Jangan udah tahu itu membuat gurunya jengkel, itu aja dikerjain. Paham? Paham? Jagalah perasaan guru-guru kalian kalau ingin ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.